Selamat datang di podcast Jurnal Psikologi. Halo everyone, selamat datang di podcast Jurnal Psikologi. Ya, jadi kali ini aku pengen ngebahas masalah anhedonia dan dalam depresi. Jadi kalau dalam depresi itu di dalamnya itu ada yang disebut sebagai anhedonia. Sebenarnya apa sih anhedonia itu? Now loading. Anhedonia. Oke. Jadi pertama-tama nih, pernah gak sih kalian tuh ngerasa sesuatu yang dulunya bikin kalian tuh bahagia dan sekarang ini kayaknya terasanya hambar gitu. Dulu kamu bisa ketawa dengan lepas sama teman-teman kamu, excited sama segala sesuatu yang mungkin kamu lagi tunggu pada saat itu. Oke. Atau sekedar kayak nikmatin secangkir kopi di pagi hari di suatu kedai kopi gitu ya, sendirian tapi kayak enjoy aja gitu. Nah tapi sekarang semua itu terasa kayak biasa aja, atau malah kayak nggak berarti apa-apa buat hidup kamu. Inilah yang pernah aku rasain juga. Dulu aku tuh selalu semangat buat ngelakuin segala sesuatu, semangat buat mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan cita-citaku, atau juga sekedar kayak buat nongkrong sama temen dulu waktu zaman masih muda ya, sebelum menikah. Tapi itu kayak lama-lama tuh aku juga mulai kayak kehilangan semangat, kayak minat tuh kayak nggak lagi gitu. Semuanya kayak ngerasa tuh datar aja gitu. Nah aku pikir ini kayaknya cuma kayak bosan aja gitu. Nah yang aku rasain tuh mulai males sih, kayak kalau di kerjaan tuh mulai males kayak keluar dari ruangan. Pokoknya pengennya duduk aja kayak gitu, kerjain apa yang ada di depan mata dan dunia terus berputar gitu. Kita seolah-olah kayak ya udah cuman jalanin apa yang ada aja gitu, kayak kurang aja gitu gairahnya. Kalian pernah? Ya aku juga sebenarnya nggak tahu ya itu sebenarnya kenapa gitu, tapi aku pernah membaca sebuah artikel yang kayaknya itu ada istilah yang disebut sebagai anhedonia. Nah katanya ini adalah kondisi di mana seorang kehilangan kemampuan buat merasakan kesenangan atau kebahagiaan, dan ini salah satu tanda dari depresi. Meskipun dari anhedonia ini nggak selalu depresi ya, karena aku juga nggak lagi depresi. Jadi anhedonia ini juga bisa muncul di segala sisi gitu, bisa dan terjadi juga karena sesuatu gitu, dan itu bukan berkaitan dengan, mungkin aja juga bisa burnout gitu ya, tapi ini bukan burnout, ini anhedonia. Dalam kondisi normal otak kita itu memproduksi dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang dan termotivasi intinya gitu. Tapi saat depresi produksi dopamin ini menurun drastis, makanya hal-hal yang biasanya bikin kita happy jadi nggak ngerasa apa-apa. Nah kaitannya sama orang yang depresi itu apa? Jadi kan orang yang depresi itu selalu mengurung diri, menutup diri, merasa udah nggak interest gitu loh sama orang lain gitu, diajak bicara dengan orang lain pun tertutup kayak gitu. Intinya kayak orang lain tuh nggak perlu tahu apa yang aku alamin, aku rasain gitu. Nah itu yang ciri-ciri dari seorang yang depresi. Nah, orang yang depresi itu juga bisa mengalami istilah anhedonia gitu. Yang lebih bikin frustasi itu sebenarnya aku nggak frustrasi sih narasinya nih. Aku nggak frustasi, cuman ya rasa hambar aja gitu, kurang semangat. So ya apa yang bikin aku akhirnya untuk bersemangat yaitu pelan-pelan untuk menyadari apa yang aku rasakan, apa yang aku alami, ya aku nikmatin aja gitu. Kalau pas lagi di fase sedih, ya aku rasain itu sesuatu yang memang harus aku rasakan, karena rasa sedih juga baik kan untuk aku. Kalau aku lagi marah, ya aku coba untuk meredamnya, bagaimana kekecewaan aku juga harus aku
redam itu bagaimana gitu. Tidak serta-merta aku harus menyalahkan orang lain, tapi juga aku harus melihat ke dalam diri aku sendiri. Aku juga butuh tenang. Kadang kalau aku sih pelariannya adalah untuk melampiaskannya adalah dengan beribadah untuk kayak ini turun terus, beribadah untuk mendekatkan diri, untuk meluapkan apa yang ada di dalam hati. Sering-seringnya ya menangis di situ ketika air mata itu tumpah. Nah disitulah aku merasa ya udah aku udah tenang gitu, karena aku ceritanya sama yang maha kuasa gitu. Nah mungkin beberapa orang lain lagi juga ada yang bukan larinya ke ibadah, mungkin kayak lebih cerita sama teman kayak gitu, atau mencoba kembali untuk kemana gitu, ke kedai kopi nongkrong lagi gitu, walaupun itu sebenarnya masih terasa hambar gitu. Ya kita harus tetap jalanin, bukan berarti adanya istilah hedonia ini kita jadi dunia itu berhenti gitu, ya enggak gitu. Dunia itu nggak akan berhenti, kita harus terus berjalan, terus menikmati setiap prosesnya, fasenya ya dinikmatin gitu. Dan jangan lupa juga untuk ini yang kita rasain loh gitu, yang kita rasain ini jangan kita mengkambing hitamkan orang lain gitu. Yang kita rasakan ini kita nikmatin, kita syukurin, karena dengan kita mensyukuri itu ya berarti Allah juga menyayangi kita kan, karena mengizinkan kita untuk merasakan perasaan yang normal itu, sedih, senang, kesal, apapun yang kita rasakan itu ya hal-hal yang normal gitu, kecuali memang yang sedihnya yang berkepanjangan. Nah ini kalian tentunya perlu bantuan profesional. Kalian jangan takut, jangan malu, karena ya kita kan sama-sama berproses. Manusia itu kan dinamis ya, berubah-berubah gitu, nggak selalu stagnan begitu, senang aja gitu, enggak. Jadi kita juga terkadang perlu untuk merasakan perasaan sedih, perasaan gak ngerasain apa-apa kayak gitu. Ya wajar-wajar aja, selama itu masih dalam kendali kita ya. So buat kalian yang pernah ngerasain juga, coba tulis di kolom komentar, atau ada teman kalian yang pernah ngerasain juga, coba ditulis ya di bawah. Siapa tahu kita bisa sharing, oke? Oh ya, aku juga membuka layanan konseling gratis loh buat kamu yang membutuhkan. Nah, barangkali teman kamu atau kamu yang lagi butuhin, kita sharing yuk, atau kita konseling. So, stay tune tetap di channel aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Thank you. Dadah. Assalamualaikum.